Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya, Pak Lang, di podcast Tempias Berkisah. Salah, Tempias Berkisah. Dan saya masih harus merespon beberapa pertanyaan, tapi kali ini cukup satu ya dulu ya, karena memang ada usulan untuk segera masuk ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tapi kalau berbicara tentang Sultan Syarif Abdurrahman ini memang bukan sepenggal dua kisah gitu ya. Menceritakan tentang beliau ini seperti menceritakan kisah-kisah 1001 malam. Banyak sekali dalam berbagai perspektif tentunya. Belum lagi kisah-kisah tentang percintaan beliau. Karena pada zamannya itu beliau ini terkenal sebagai figur yang paling tampan pada zamannya. Sangat tampan untuk ukuran orang Kalimantan, bahkan untuk ukuran orang-orang Eropa. Beliau memiliki face, postur yang dianggap paling sempurna pada zaman itu. Saya bahkan diceritakan oleh Allahyarham Sultan Syarif Abu Bakar itu, beliau kalau memakai celana milik Sultan Syarif Abdurrahman, celana itu kan dari kaki tumit sampai ke pinggang ya. Beliau tenggelam kalau makainya. Jangankan ana, kata beliau, Sultan Hamid II saja tenggelam kalau memakai celana Sultan Syarif Abdurrahman. Tenggelam artinya sampai pinggangnya udah penuh ke atas kepala begitu. Kisah 1001 malam kalau bicara tentang Sultan Syarif Abdurrahman. Belum tentang percintaan beliau yang sangat romantis. Bahkan pernah ada penulis Putragara yang menceritakan tentang Sultan Syarif Abdurrahman ini dalam perspektif novel yang lumayan romantis, menceritakan tentang kisah kasih Sultan Syarif Abdurrahman dengan Utin Chandramidi. Keren lah pokoknya. Tapi kita ulas dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang sudah pernah saya utarakan sebelumnya. Dari Said Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Jamaluddin Al-Afghani. Sangat menarik sekali diskusi ini sehingga kita yang saat ini hidup tidak melupakan sejarah, khususnya sejarah kota Pontianak yang menjadi ibu kota Kalimantan Barat. Namun di sini saya ingin bertanya, sekaligus mencari tahu rekam jejak Sultan Abdurrahman dalam kurung Sultan I, kerjasama antar kesultanan baik di Kalimantan Barat sendiri maupun di provinsi yang ada di dalam Pulau Borneo sendiri, serta antar pulau. Trims. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Said Jamaluddin Al-Afghani. Rekam jejak Sultan Syarif Abdurrahman banyak sekali ya. Mungkin ini maksudnya pasca beliau menjadi Sultan Pontianak. Salah satunya hubungan kerjasama dengan, ya pasti dengan Belanda, Inggris, dan Prancis. Itu bisa diketahui dari surat-surat beliau yang diburu oleh para kolektor. Ada kolektor, kalau tidak salah namanya Ibu Anabel Tehgalo, yang mengkoleksi surat-surat lama milik Kesultanan Pontianak pada zaman Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Qasim, dan Sultan Utsman. Bahkan banyak yang beliau simpan. Beliau koleksi dari benda-benda berharga berbentuk surat-surat di Kesultanan Pontianak. Dan itu menunjukkan hubungan antara Kesultanan Pontianak, dalam hal ini Sultan Syarif Abdurrahman tadi, dengan berbagai pihak. Apakah itu di eranya Sir Thomas Stamford Raffles itu ya, atau Gubernur Jenderal Daendels yang Belanda.
Kemudian yang kerjasama lokal itu pasti dengan Kesultanan Banjar, dengan Matan Tanjung Pura, pasca beberapa kali kontak itu ya, kontak. Kemudian dengan Kutai, kemudian dengan Pasir, Kesultanan Pasir dan Bulungan. Ya karena kita pada masa Sultan Syarif Abdul Rahman memiliki kekuatan armada kapal-kapal yang tidak sedikit dan cukup terfasilitasi untuk menyeberangi banyak kali lautan yang ada di sekitar Kalimantan, baik itu Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, kemudian Samudra Pasifik mungkin. Saya tidak tahu kok cerita Samudra Pasifik itu. Tapi yang pasti kalau menyeberangi perairan-perairan sampai ke Hindia untuk membawa dagang, emas, intan berlian, kemudian hasil-hasil bumi kita, itu pasti ada kerjasamanya dengan berbagai kerajaan, sehingga itu bisa dilihat juga dari hubungan-hubungan pernikahan sampai ke hubungan pernikahan, di mana Sultan Syarif Abdul Rahman dikenal memang memiliki banyak istri sampai 25 orang, tapi kebanyakan karena hubungan pernikahan itu karena untuk menyambung silaturahim dan kerjasama yang baik antara Kesultanan Pontianak dengan berbagai pihak baik di Pulau Kalimantan ini, kepulauan di Pulau Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung pastinya. Pernikahan-pernikahan itu selain menyambung sanad antar kesultanan, juga menciptakan hubungan-hubungan kerjasama antar tidak hanya sultan, tapi orang-orang Pontianak juga yang hidup pada masa itu, yang bukan keluarga besar kesultanan, juga mendapatkan kehidupan yang layaknya ketika Kesultanan Pontianak itu berdiri di Pulau Kalimantan ini. Di awal-awal kita memang sudah dikenal sebagai Kesultanan Pontianak itu sudah dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kaya raya. Tetapi itu tidak terlihat dari pola Sultan Abdul Rahman membina kerajaan atau membina kesultanan. Kita tidak memiliki bangunan-bangunan yang mewah, yang terbuat dari batu atau tembok, tapi sangat memaksimalkan fungsi kayu, itu pun tidak dengan mengeksploitasi hutan-hutan Kalimantan, cukup menunggu para kaulanya atau rakyatnya atau jamaahnya, baik yang berada di Pontianak maupun yang di luar Pontianak, membawakan hasil-hasil bumi mereka, bukan sebagai pajak, bukan sebagai jajahan, tetapi memang mereka banyak sekali di Kesultanan Pontianak di era Sultan Abdul Rahman itu menerima persembahan-persembahan atau hadiah-hadiah yang ditujukan kepada beliau, yang mungkin sisanya masih bisa kita lihat sampai hari ini di Istana Kadriah. Lalu kalau hubungan kerjasama yang di Sumatera dan Semenanjung pasti ada. Seperti yang disampaikan oleh penanya sebelumnya, itu menunjukkan kerjasama antara Sultan Syarif Abdul Rahman baik sebelum maupun setelah menjadi Sultan Pontianak, di mana ada kerajaan Palembang Darussalam yang juga merupakan keluarga besar Ahlul Bait katanya itu. Dalam bentuk timah dan lain sebagainya. Karena memang Kalimantan tidak punya hasil bumi yang berbentuk timah atau timah itu ya, yang menjadi salah satu khazanah kekayaan bumi di Sumatera. Tapi kita punya imbal balik berupa emas, kemudian intan berlian, permata-permata yang memang melimpah pada masa itu. Bahkan sampai sekarang masih melimpah permata-permata di Pulau Kalimantan ini, di setiap sudutnya. Baik itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya.
di dalam Pulau Kalimantan. Bentuk-bentuk kerjasama mungkin kalau misalnya Bang Said datang ke Istana Gadriah, kalau posisinya kebetulan berada di Kalimantan atau di Pontianak, bisa dilihat bentuk kerjasama itu, hasilnya atau prosesnya dalam bentuk surat menyurat, perjanjian, dan sebagainya. Dan kerjasama itu berlanjut turun-temurun. Jadi tidak di masa era Sultan Syarif Abdurrahman saja, melainkan juga di sultan-sultan setelahnya, di masa Sultan Qasim, kemudian Sultan Utsman, lalu Sultan Hamid I, puncaknya di masa Sultan yang ke-6, di masa Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri, di mana di Pontianak didirikan gedung perkantoran atau bangunan perkantoran hubungan kerjasama Pontianak Sumatera, gitu. Dalam hal kerjasama hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dikenallah nama salah satu anak Sultan Syarif Muhammad itu, namanya Pangeran Syarif Mahmud Al-Gadri, putra dari hasil pernikahan antara Sultan Muhammad dan Encik Entin, yang aktif di perkantoran itu atau di bidang usaha itu, usaha kerjasama antara Kesultanan Pontianak dan kerajaan-kerajaan Sumatera yang berkantor di Pontianak. Sampai beliau itu, karena satu-satunya orang Pontianak yang berkantor di situ, tidak dipanggil pangeran, tapi dipanggil Tengku Mahmud, saking akrabnya dengan orang-orang Sumatera. Tapi itu panggilan, bukan gelar beliau. Gelar beliau ya Pangeran Syarif Mahmud bin Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri. Beliau Sultan Muhammad itu punya 2 putra, namanya sama-sama Mahmud. Yang satu Pangeran Syarif Mahmud, pernikahan Sultan Muhammad dengan Maharatu Suri, Syekha Jamilah Syarwani. Dan yang satunya lagi Pangeran Syarif Mahmud juga, hasil pernikahan antara Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri dengan Encik Entin. Tapi kalau Pangeran Syarif Mahmud tua itu lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Agung, sementara Pangeran Mahmud yang satunya lagi lebih dikenal dengan sebutan Tengku Mahmud. Itu 2 orang yang berbeda. Kadang-kadang ada misinformasi yang menyangka bahwa Sultan Muhammad itu punya 1 orang putra yang bernama Syarif Mahmud, yang punya 2 panggilan. Satunya gelar Pangeran Agung, kemudian Tengku Mahmud. Ini mudah-mudahan sekaligus juga membuka tabir informasi tentang keberadaan Tengku Mahmud ini. Karena beliau orang pertama yang paling awal dibunuh oleh bala tentara Dainipon pada masa pendudukannya di kota Pontianak tahun 1941 akhir sampai 1945 pertengahan. Sampai akhirnya Jepang angkat kaki. Beliau merupakan orang paling awal sekali ditangkap, kemudian dihabisi. Disungkup dalam bahasa Pontianaknya tuh sama Jepun. Orang kita di sini bilang Jepun. Jepang itu tadi. Mungkin itu Bang Said tentang mudah-mudahan bisa mengcover pertanyaan antum tentang kerjasama antar kesultanan di Kalimantan Barat dengan Kesultanan Pontianak. Kita punya hubungan kerjasama yang erat, bahkan berlanjut sampai ke anak cucu generasi Kesultanan Pontianak di masa-masa Kesultanan Pontianak masih memiliki kedaulatan sendiri. Itu lumayan dikenang sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena saking makmurnya orang yang paling miskin di wilayah Kesultanan Pontianak ini tak mau nerima sedekah, maunya membayar sedekah atau memberikan sedekahnya. Itu yang pernah saya dengar dari orang-orang tua kami dulu. Semiskin-miskinnya orang Pontianak, belanjanya untuk kawin itu ke Singapura. Kalau mereka tajir, kaya, mereka belanjanya ke Arab atau ke Perancis. Nah, yang miskin,
Kalau nak kawin cukup belanja perkakas nak kawinnya itu tadi di Singapura. Karena dulu di Singapura itu kita punya pelabuhan sendiri untuk bertambatnya perahu-perahu dan kapal-kapal milik orang Pontianak. Dulu pada saat kita masih punya kedaulatan, saya bilang tadi. Nah, setelah bergabung dengan atau berintegrasi dengan Republik Indonesia, semuanya kita percayakan kepada negara, kepada pemerintah RI. Mungkin itu ya Bang Said ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Mau puas sekali sih tak bisa lah, tak mampu saya. Syukran atas pertanyaannya, Masya Allah. Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri, karena seperti saya bilang tadi, cerita atau kisah tentang Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri ini bak kisah 1001 malam. Banyak sekali romantika, perjuangan, beliau yang seperti Robin Hood itu. Kemudian jejak-jejak dakwahnya di Nusantara yang tidak hanya di Pontianak saja. Dan saya harap kalau masih ada, mudah-mudahan tetap ada daya tarik untuk melakukan diskusi-diskusi dengan saya. Karena itu penting buat kebersamaan kita semua. Dan memancing otak kiri dan otak kanan kita untuk terus hidup. Silakan tulis komentar-komentar kalian. Jangan di WA saya. Minta ampun lah. Tulislah di komentar. Kolom komentar kan ada di YouTube. Isi aja di situ. Tak apa, bantai-bantai aja saya. Karena saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu tentang kesejarahan Kesultanan Pontianak. Allah, saya merasa saya biasa-biasa saja, meskipun saya pernah menjabat atau saat ini menjabat sebagai sekretaris pribadi Sultan, tapi bukan berarti itu mendudukkan saya sebagai orang yang paham benar dengan kesejarahan Pontianak. Banyak di luar sana yang lebih mumpuni tentang kesejarahan ini. Oke? Silakan direspon, like, subscribe, dan komen supaya kita bisa berkomunikasi, berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.